Jemaat Tuhan Shalom, bersyukur karena hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk menikmati hari yang baru. Sungguh, terbuktilah apa yang Tuhan janjikan bahwa kasih setia Tuhan tidak berhenti, tidak berubah, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Dan nyatalah besar kesetiaannya. Jemaat Tuhan, kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan seperti yang saya sampaikan di beberapa minggu yang lalu, kita akan belajar firman Tuhan secara seri dari Mazmur pasal pertama, dan kita sudah sampai di Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Tapi izinkan saya sekali lagi untuk membacakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di renungan beberapa hari yang lalu, Bapak, Ibu, dan saya belajar tentang orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Lalu kemudian di pasal 1 ayat 2 bagian B, selain orang yang kesukaannya Taurat Tuhan disebut sebagai orang yang berbahagia, tetapi juga dilanjutkan dengan orang yang merenungkan Taurat itu atau firman Tuhan itu siang dan malam, mereka orang yang disebut sebagai orang yang berbahagia. Saudara, di dalam ayat yang kedua ada kaitan yang sangat erat antara menyukai dan merenungkan. Setelah orang itu menyukai, lalu kemudian orang itu pasti perasaan suka dan juga kecintaan itu akan membuat seseorang memikirkan selalu kehidupannya akan diwarnai dengan apa yang dia sukai itu. Merenungkan adalah tindakan atau sebuah pekerjaan yang berupa pemikiran yang terus-menerus atau sebuah kegiatan yang merupakan sebuah kajian yang dilakukan di dalam hati dan pikiran seseorang yang berkaitan dengan apa yang dia sukai atau apa yang dia cintai. Misalnya, ketika Bapak, Ibu, dan saudara semua mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu, misalnya waktu-waktu sekarang ini adalah masa-masa di mana orang sedang menyukai sepeda. Ketika seseorang suka dengan sepeda, maka pikirannya, maka perkataannya, maka kosakatanya, maka percakapannya, lalu kemudian aktivitasnya diwarnai dengan sepeda. Mungkin ketika duduk, diam, yang dipikirkan aksesoris apa yang akan saya tambahkan. Mungkin ketika sedang diam, pikirannya adalah saya akan bersepeda kemana. Lalu kemudian bagaimana supaya saya membuat sepeda saya lebih menarik. Pikirannya semua tentang sepeda. Kenapa? Karena dia suka sepeda. Ketika seseorang menyukai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, pikirannya juga berkaitan dengan firman Tuhan. Merenungkan berarti terus berpikir apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan kalau misalnya situasi terjadi. Firman Tuhan diresapi, direnungi secara baik. Sehingga firman Tuhan itu mengisi hati dan pikiran seseorang. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara semua masih ingat ketika saya menceritakan tentang ruang di dalam hati. Jadi ketika kita mengisi ruang di dalam hati kita, semakin hari diisi, maka ruang itu akan semakin besar. Bayangkan seandainya ruang hati kita itu yang mengisi bukan kebencian, bukan kemarahan, bukan kekecewaan, bukan sakit hati, tapi firman Tuhan. Maka ruang hati kita yang berisi firman Tuhan itu akan semakin besar dan semakin lebar, sehingga ruang-ruang yang lain secara lambat laun akan pergi dari hati kita. Diwarnai dengan sukacita, damai sejahtera, diwarnai dengan pikiran-pikiran yang baik, diwarnai dengan gaya hidup dan buah-buah yang baik. Keyakinan saya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mengisi itulah yang tumpah keluar. Apa yang mengisi itulah yang tumpah keluar. Apa yang mengisi hati kita itulah yang tumpah keluar dari hati kita. Bayangkan seandainya botol ini adalah hati kita. Maka ketika hati kita diisi dengan kebencian, diisi dengan kemarahan, diisi dengan kepahitan,
diisi dengan berbagai macam hal yang buruk, maka yang tumpah keluar adalah hal-hal yang buruk. Tapi bayangkan, seandainya hati kita ini diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh kebenaran firman Tuhan, diisi oleh sabda Tuhan, maka ketika ada persoalan, ketika ada masalah, ada keguncangan atau apapun, yang keluar adalah nasihat dan petunjuk firman Tuhan. Karena hati kita diisi oleh kebenarannya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan kami merenungkan firman Tuhan lagi pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini masuk dalam hati kami. Pikiran kami diwarnai dengan pikiran-pikiran yang berkaitan dengan firman Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan mengenai firman Tuhan. Dan juga pergumulan-pergumulan, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan kepada firman Tuhan. Sehingga ketika sesuatu terjadi, ekspresi yang keluar adalah ekspresi dari dorongan firman Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu. Berkati jemaat Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.